Assalamualaikum, selamat datang di Bikin Budget Channel. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya, ada beberapa persiapan keuangan sebelum saya memutuskan untuk resign, yaitu dana darurat yang sudah dibahas di video sebelumnya, dan sekarang adalah dana pensiun. Untuk dana pensiun, seperti teman-teman tahu, dana pensiun bisa disiapkan sejak sedini mungkin ya. Sekarang udah banyak banget literasi maupun video edukasi tentang dana pensiun. Nah, dalam video ini saya ingin share tentang apa sih yang saya bisa siapkan mengenai dana pensiun ketika saya sebelum akhirnya memutuskan resign dari pekerjaan. Dalam perhitungan dana pensiun saya mengikuti perhitungan dari beberapa ahli, yaitu 4% rules, atau bisa disederhanakan secara matematis yaitu 300 kali pengeluaran bulanan. Misalkan dengan skenario pengeluaran kita per bulan 5 juta, maka yang harus kita siapkan adalah sekitar 1,5 M ya Pak teman-teman. Memang ini adalah nominal yang sangat besar, begitupun buat saya, apalagi dengan sebagai seorang karyawan kantoran biasa ya, itu nominal yang sangat lumayan besar sekali. Tetapi alangkah baiknya kita usahakan senyamannya kita, semampunya kita. Setidaknya kita tidak terbebani dengan pemikiran nanti kalau sudah tua gimana anak-anak kita, gimana apakah kita akan menyusahkan dan lain-lain. Jadi minimal di segi finansial kita saling menyiapkan ya. Nah, dengan bismillah nih kita belajar tentang dana pensiun nih. Ada beberapa tempat ya untuk bisa kita simpan dana pensiun kita itu. Kalau ada saya pribadi melalui beberapa hal ini: reksadana pasar uang, obligasi, reksadana pasar saham atau kita sebutnya indeks saham gitu sih ya. Terus saham juga, saham satuan gitu. Saya pribadi untuk menyimpan RDPU, obligasi, RDPS itu semuanya di aplikasi Bibit ya teman-teman. Mungkin banyak juga yang udah kenal dengan aplikasi Bibit. Nah, suatu saat kita akan bahas juga kalau ada kesempatan ya teman-teman. Jujur Bibit itu jadi aplikasi favorit saya karena membuat saya menjadi lebih mudah terbiasa untuk menabung dan investasi. Jadi banyak belajar dari sana juga. Nah, sampai sini mungkin teman-teman bisa mensimulasikan sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Untuk sekadar mengetahui nominalnya ya, jangan membuat kita tertekan atau terbebani ya, tetapi sekali lagi ini hanya untuk membuat kita belajar satu persatu tentang finansial. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa saya suka menabung dana pensiun di Bibit, yaitu karena ada robo ya namanya. Jadi ada suatu sistem dari mereka yang bisa mensimulasikan jika saya berniat pensiun pada umur 50, maka saya punya berapa waktu lagi dan berapa sih kira-kira per bulan yang harus saya tabung, seperti itu. Jadi lebih nyata gitu ya teman-teman untuk perhitungannya. Nah, sedangkan untuk saham, pembelian saham saya biasanya langsung melalui aplikasi Ajaib. Nah, selain kesempatan juga kita mungkin bisa bahas ya teman-teman, dan mungkin banyak teman-teman juga yang udah pada tahu tentang Ajaib ini karena cukup populer. Lalu ada lagi JHT ya teman-teman, itu biasanya kita sudah dipotong langsung dari gaji kita ketika kita bekerja oleh perusahaan. Nah, itu bisa juga jadi cadangan kita sebagai dana pensiun suatu saat ketika butuh di hari tua ya. Alhamdulillah, sampai sini dulu ya teman-teman pembahasan tentang dana pensiun. Insya Allah ke depan kita akan bertemu di video selanjutnya tentang sinking fund. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.